wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inca Faizatul Najwa dengan NIM 2313404147 dari kelas BKI 6D. Di sini saya akan menjelaskan tentang public speaking, phobia speaking, demam panggung, ciri dan cara mengatasinya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian public speaking anxiety atau phobia speaking. Public speaking anxiety adalah bentuk kecemasan sosial yang muncul ketika seseorang harus berbicara di depan umum atau menghadapi situasi presentasi. Ketakutan ini biasanya berkaitan dengan rasa takut dinilai negatif, dipermalukan, gagal berbicara dengan baik atau kehilangan kontrol saat tampil. Kondisi ini termasuk salah satu ketakutan sosial paling umum. Jadi phobia speaking itu kayak pas kita presentasi tuh takut orang lain nilai kita jelek atau nilai kita negatif, terus deg-degan, kayak gemeteran pas berbicara di depan umum kayak gitu. Itu phobia public speaking atau public speaking anxiety. Jadi anxiety itu ketakutan berlebih. Jadi phobia public itu ketakutan berlebih ketika kita public speaking di depan audiens atau di depan banyak orang. Nah, kemudian ada penyebab demam panggung dalam public speaking. Penyebabnya itu ada tidak tenang hati ketika saat berbicara di depan umum. Jadi pas berbicara di depan umum tuh nggak tenang, pengennya cepet selesai, terus ragu-ragu ketika menyampaikan berbicara di depan umum. Padahal kan berbicara di depan umum tuh harus lantang, tegas, tapi ini ragu-ragu. Terus yang ketiga ada rasa rendah diri atau insecure berlebihan. Kemudian ada rasa takut yang tidak mendasar, melihat audiens yang hadir lebih tinggi kedudukannya, rasa khawatir yang berlebihan. Yang terakhir ada pengalaman gagal masa lalu yang sering menghantui. Itulah sejumlah faktor kejiwaan yang mengganggu diri kita sehingga pada saat kita naik pentas memadu acara mudah kena demam panggung. Jadi itu penyebab demam panggung dalam public speaking. Nah, terus ada ciri-ciri demam panggung. Nah, ciri-cirinya ada beberapa, itu ada satu, jantung berdebar lebih cepat dari biasanya, kayak deg-degan banget gitu pas kita presentasi atau berbicara di depan umum. Yang kedua ada keluar keringat berlebihan di bagian tubuh tertentu seperti telapak tangan atau wajah. Jadi pas kita presentasi itu kayak keringetan tangannya, mukanya. Terus tangan menjadi gemeter. Kemudian ada lutut terasa lemas hingga terasa tidak sanggup menopang tubuh untuk berdiri. Jadi lutut tuh lemas pas kita lagi presentasi atau lagi public speaking. Kemudian ada kerongkongan terasa tercekat sehingga suara menjadi lebih buruk lagi atau tidak keluar. Jadi saking kita ciri-ciri itu saking gemeterannya suara tuh nggak keluar. Terus perut terasa sakit atau seperti ingin buang air besar. Nah, terakhir ada tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan. Jadi ngeblank gitu. Nah, terus yang keempat ada dampak demam panggung. Dampak demam panggung ini ada ketakutan dan kecemasan. Jadi setelah demam panggung tuh kayak takut, cemas atau sebelumnya. Terus ada kritik dan penilaian. Ketika kita maju di depan umum kita takut dikritik sama orang lain, takut dinilai jelek. Jadi pas presentasi tuh kayak udah ketakut duluan, padahal ya biasa aja. Terus yang ketiga ada tekanan kinerja. Yang keempat ada ketidaknyamanan fisik. Terus yang kelima ada kehilangan fokus. Jadi pas presentasi tuh kayak fokusnya hilang gara-gara itu. Nah, yang keenam ada kepalsuan atau ketidakjujuran. Padahal kalau di public speaking kita menyampaikan sesuai yang menyampaikan apa yang kita bisa, tapi ini kayak biar dilihat orang bagus tuh jadi orang lain, padahal jadi diri sendiri aja. Yang terakhir ada stigma sosial. Nah, yang terakhirnya ada cara mengatasi demam panggung. Sini ada dua kutipan. Yang pertama dikutip dari buku Pembicara yang Menginspirasi, karya Dr. Insinyur Amelia, yaitu pertama latihan. Jadi sebelum kita maju itu kita harus latihan. Yang kedua persiapan materi, presentasi dan cara penyampaian. Jadi sebelum maju di depan umum kita
persiapin dulu materinya, presentasinya, dan gimana cara kita nyampainnya. Yang keempat ketiga ada tujuan yang mulia. Terus yang keempat, sering mencari-cari kesempatan untuk tampil. Nah, terus kalau dari buku kedua itu dikutip dari buku My Public Speaking karya Ilbram Hunair. Yang pertama tuh latihan di rumah, datang tepat waktu, kenali materi, baca catatan, latihan di depan orang, terus penampilan, kenali panggung, kenali audiens, minum segelas air, senam kecil, berbicara dengan teman, mindset kita tuh ditanamin saya siap, dan terakhir ada berdoa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.